Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari anggota Jemaat GKI Karangsaru. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sudah boleh izinkan kami menghirup udara pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mau berikan hikmat bagi kami masing-masing. Kiranya apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami renungkan, boleh menjadi pegangan kami dalam kehidupan kami untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Saudara Lukas yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau berkati untuk Saudara Lukas. Kiranya apa yang boleh Saudara Lukas sampaikan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah pengabdianku untuk kemuliaannya. Bacaan diambil dari Yohanes 12 ayat 26. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, setiap orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus seharusnya melibatkan diri dalam pelayanan di gereja Tuhan. Kerinduan melayani sebagai pengikut Kristus akan menjadi perenungan kita hari ini. Dalam bacaan kita pada hari ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang kematiannya, tetapi juga tentang para pengikutnya. Tuhan Yesus berkata, siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku ada, di situ pun pelayanku akan berada. Tuhan Yesus menekankan pentingnya menjadi pengikut sebelum menjadi pelayan. Siapa yang menjadi pengikut dan pelayan, maka Tuhan Yesus berkata, ia akan dihormati Bapa. Kita perlu mengingat bahwa ini bukan berarti usaha kita melayani akan melayakan kita dihormati oleh Bapa. Tapi perkataan Tuhan Yesus itu berarti bahwa karena Bapa mengasihi dan menghormati Kristus, maka siapa yang menjadi pengikut Kristus dan pelayan Kristus akan dihormati Bapa. Jadi, kehormatan itu tidak berasal dari usaha dan kemampuan kita, tetapi itu semua adalah anugerah dari Allah bagi kita. Seorang pengikut Kristus akan rela menjadi pelayan Kristus. Tapi sebaliknya, seorang pelayan belum tentu rela menjadi pengikut Kristus. Kenyataannya, menjadi pengikut Kristus memang tidak mudah. Begitu pula menjadi pelayannya. Ada harga yang harus dibayar. Dan hidup bagi Kristus itu berarti menyangkal diri, memberi hormat serta kemuliaan bagi Allah saja, bukan bagi diri sendiri. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes pasal 12 ayat 28a. Dan Tuhan Yesus sendiri bukankah telah memberikan teladan dalam hal ini? Tuhan Yesus memfokuskan pelayanannya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dia berkata, Bapa, muliakanlah namamu. Ya, Allah adalah satu-satunya pribadi yang layak, yang berhak menerima segala puji, hormat, sembah, dan kemuliaan dari kita, manusia berdosa yang telah ditebus olehnya. Saudara, jika Tuhan Yesus punya fokus pelayanan untuk kemuliaan Allah, bukankah sepatutnya kita sebagai pengikut Kristus juga meneladani Dia? Jadi mari libatkan diri dalam pelayanan. GKI Karangsaru sendiri memiliki banyak sekali bidang pelayanan. Dan jika saudara belum terlibat dalam pelayanan, mari mulailah menggumulkan, mulailah menghubungi pihak yang bersangkutan untuk bisa mulai melayani. Jangan sia-siakan anugerah Allah sebagai pengikut Kristus dan juga sebagai pelayan Kristus. Muliakanlah Allah
dalam pelayanan kita di gerejanya. Mari kita melayani Allah dan terus memuliakan Dia. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pengorbanan-Mu di salib. Engkau melayakkan kami yang percaya untuk menjadi anak-anak-Mu. Terlebih dari itu Engkau memberikan kami kehormatan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Karena itu biarlah setiap kami yang boleh menyaksikan hikmat pagi hari ini kembali menggumulkan dan tergerak untuk melayani di gereja Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai kami untuk terus hidup memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara selamat pagi, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.